Komisi Pemilihan Umum menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 sebesar 75%. Angka ini tinggi melampaui partisipasi pemilih di pilkada sebelumnya, termasuk Surabaya. Pilkada Serentak dalam pemilihan wali kota atau Pilwali Surabaya dibayangi angka golput yang tinggi. Pilkada serentak di Surabaya dihantui bayang-bayang golongan putih atau golput. Dari data KPU, partisipasi pemilih di pemilihan wali kota Surabaya pada 2010 bahkan hanya mencapai 43,6%, menjadi salah satu yang terendah di Indonesia. Kemudian pada 2015, partisipasi pemilih naik meski hanya di angka 52,17%. 5 tahun berselang, pemilih yang datang ke TPS hanya 53% saja. Rendahnya angka partisipasi pemilih ini dianggap anomali oleh peneliti senior Surabaya Survey Center, Surokim. Menurutnya, logikanya, pemilihan wali kota atau pilwalkot memiliki kedekatan dengan warga kota atau pemilih. Namun justru dalam pemilihan wali kota, pemilih di Surabaya sangat rendah dibandingkan pemilihan presiden, legislatif, bahkan gubernur. Surokim mengungkapkan, ada beberapa faktor yang menjadi sebab. Selain soal tidak terjelaskannya visi dan misi kandidat, faktor lain adalah kejenuhan politik karena pemilih sudah melewati pemilu sebelumnya. Kadang-kadang di level mikro, sebagaimana tadi saya sebut ya, faktor dia tidak tahu, dia tidak mengenal, dia tidak pernah bertemu. Kandidat itu juga faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi. Belum lagi kemudian dalam politik kan orang selalu bicara tentang who get what. Apa yang saya dapatkan ketika saya datang ke TPS, kan begitu. Jadi saya pikir faktor kejenuhan itu kompleks dan salah satu yang memicu memang kandidat-kandidat yang bertarung, termasuk program-program di dalamnya yang ditawarkan tidak menarik dan tidak terkoneksi dengan ekspektasi dari voters itu sendiri. Ketua KPU Kota Surabaya, Suprayitno mengaku tantangan pemilihan wali kota dalam pilkada serentak ini tidaklah mudah. Ia dan jajarannya harus mengatrol partisipasi pemilih sesuai dengan target KPU, yakni 75%. Angka ini bahkan jauh melampaui capaian partisipasi pemilihan wali kota dalam 3 edisi kontestasi. Berbagai cara dilakukan KPU Surabaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Suprayitno mengungkapkan, sosialisasi akan difokuskan pada pemilih pemula. Kami juga menggulirkan sejumlah program, diantaranya KPU Goes to Campus, terus KPU Goes to School, di mana ini menyasar ceruk atau segmen pemilih pemula. Di sisi lain, kita juga menggandeng anak-anak muda sebagai relasi. Apa itu relasi? Yaitu relawan demokrasi, di mana mereka ini bisa menjadi agen informasi, penyampai pesan bahwasanya Pilkada Surabaya tahun 2024 dilaksanakan 27 November. Sebagai gambaran, di Pilpres 14 Februari lalu, para pemilih dari kalangan generasi Z angkanya mencapai 25% dari total daftar pemilih tetap yang mencapai lebih dari 2 juta pemilih. Para pemilih muda ini mengaku membutuhkan informasi yang memadai terkait pilkada serentak dan siapa bakal calon yang ada saat ini. Ya, seperti rekam jejak-jejaknya para gubernur selanjutnya, seperti apa aja yang sudah diperbuat, terus bermanfaat atau bukan buat masyarakatnya, baik atau enggak. Informasi yang dibutuhkan itu informasi tentang calon-calon yang akan dicoblos, dari latar belakangnya dan perbuatan yang telah dilakukan. Lalu biasanya kita mencari tahu lewat televisi, media, orang tua yang sudah dapat pengalaman sebelumnya. Rekam jejaknya setiap calon, pasangan calon, dan mungkin visi misi mereka yang akan kedepannya yang mereka jalankan. Peneliti senior Surabaya Survey Center, Surokim mengatakan, masyarakat urban yang relatif rasional dan kritis harus didekati dengan argumentasi yang kritis pula. Selama visi dan misi para kandidat serta sosialisasi KPU tidak menyentuh jawaban yang mereka butuhkan, dikhawatirkan angka golput akan semakin tinggi, terlebih di tengah kejenuhan politik yang terjadi. Miftah Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.